Kita malam ini melanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawi. Kita sudah sampai kepada hadis Ausa wa Salasun, yang sebagian sudah kita bahas pada pertemuan 2 minggu yang lalu. Hadis yang ke-35 diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim. Sampai situ ya kemarin bahasan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Jadi kita terhadap sesama umat Islam, persaudaraan sesama umat Islam itu tidak dibatasi oleh wilayah. Kalau sesama umat Islam, seluruhnya kita di dunia ini bersaudara. Ini persaudaraan itu kan ada persaudaraan berdasarkan nasab yang disebut persaudaraan saudara. Persaudaraan yang karena faktor keturunan. Kita dengan keluarga kita itu saudara senasab. Ada persaudaraan sebangsa. Itu dibatasi oleh wilayah yang disebut persaudaraan wataniyah. Kita sebagai bangsa Indonesia mau dengan siapa saja saudara sebangsa, mau yang agamanya Islam maupun yang bukan Islam, itu persaudaraan sebangsa. Yang lebih luas lagi persaudaraan sesama muslim. Itu tidak dibatasi oleh wilayah. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-muslim bainal muslim kal jasadil wahid. Antara muslim yang satu dengan yang lain itu seperti satu badan. Kalau salah satu anggota badannya sakit, ya ikut semuanya. Kaki kesandung yang bilang aduh mulut. Ya, nggak ada kita kaki kesandung mulut bilang syukurin lo kaki, nggak ada. Muslim dengan muslim seperti itu. Harus saling menolong, saling membantu, saling perhatian, ada rasa empati, simpati. Nggak boleh sesama muslim kita tidak ada peduli sama sekali. Kalau yang kita bisa lakukan untuk membantu saudara kita yang kesusahan, lakukan. Sebab sekemampuan kita, nggak boleh masa bodoh. Kalau jasadil wahid, seperti satu anggota badan. Kaki kita kejepit pintu, tangan refleks buka. Mesti begitu orang muslim itu. Apalagi saudara seagamanya, ya udah saudara seagama, saudara senasab juga. Gak boleh kita apain terhadap saudara-saudara itu bukan double. Udah saudara seagama, saudara senasab juga, sebangsa juga gitu. Terlebih-lebih saudara kita yang seperti itu. Kita bersaudara. Orang yang bersaudara maka la yazlimu, tidak boleh zalim. Gak boleh orang Islam itu berbuat zalim. Zalim itu melakukan sesuatu bukan berdasarkan haknya, menyakiti orang,
bukan karena haknya, bukan oleh hal yang dibolehkan oleh syara, maka itu disebut zalim. Emang ada menyakiti yang tidak disebut zalim? Ada. Kayak misalnya hakim melakukan putusannya memenjara seseorang, itu kan menyakiti. Kalau memang sudah berdasarkan ketentuan, tidak disebut zalim. Orang mencuri dalam aturan Islam kan dipotong tangannya. Itu hakim yang tugasnya mengeksekusi, memotong tangan, dia kan menyakiti. Nah, menyakiti yang seperti itu tidak disebut zalim. Tidak disebut zalim. Dan perbuatan zalim ini seringnya itu dari atas ke bawah. Yang punya strata lebih tinggi kepada yang bawahan. Ini yang sering terjadi perbuatan zalim. Contohnya bos zalim sama anak buah. Nggak ada anak buah yang zalim sama bos, nggak ada. Nggak, jarang terjadi. Biasanya zalim itu top down. Iya, bahasa Inggris begitu. Dari atas ke bawah. Pejabat zalim sama rakyat. Itu suka ada yang begitu. Hak-hak rakyat tidak diberikan, itu maka pejabat zalim terhadap rakyat. Bos pada anak buahnya, terhadap karyawannya, hak-hak anak buahnya, hak-hak karyawannya tidak diberikan sesuai dengan haknya, maka itu termasuk perbuatan zalim. Di dalam Islam berbuat zalim hukumnya haram, dilarang, kecuali tadi yang diperbolehkan. Kemudian sesama muslim yang bersaudara wala yakhdhuluh. Muslim itu tidak boleh membiarkan saudaranya. Tidak boleh masa bodoh tanpa memberikan pertolongan terhadap saudaranya yang membutuhkan pertolongan sementara kita bisa membantunya. Tidak boleh sebagai sesama saudara. Wala yakdzibu, dan tidak boleh membohonginya. Berbuat bohong terhadap sesama muslim enggak boleh. Bohong dalam hal apa saja, dalam bisnis, ya. Enggak boleh kita berbuat bohong kepada sesama muslim. Wala yahkiruh. Yahkiru itu menghina, meremehkan, merendahkan. Gak boleh kita merendahkan sesama muslim. Orang yang kaya gak boleh merendahkan orang yang miskin. Orang yang kuat gak boleh merendahkan, menghina yang lemah. Yang ganteng jangan ngejek yang jelek. Yang cantik jangan ngejek yang tidak. Gak boleh saling merendahkan, saling membuli, saling menghina. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang muslim. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu di sini, di dalam qalbu. Orang yang ada takwa di dalam qalbunya, maka dia tidak akan berbuat zalim. Orang yang takwa tidak akan berbuat masa bodoh terhadap saudaranya. Orang yang bertakwa tidak akan membohongi. Orang yang bertakwa tidak akan saling menghina.
menghinakan sesama. Karena orang yang takwa itu hatinya bersih. Kenapa kita masih suka hasad, suka meremehkan orang, suka merendahkan orang? Itu indikator bahwa takwa kita masih lemah. Orang yang takwanya kuat, ketakwaannya sudah hebat, itu tidak akan ada di hatinya itu sifat zalim. Karena dari hati semua berangkat. Ngomong yang gak baik itu keluar dari hati yang gak baik. Melakukan perbuatan yang buruk itu keluar dari hati yang buruk. Melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik itu digerakkan dari hati yang tidak baik. Makanya kata Nabi, takwa itu ada di dalam hati, di dalam qalb. Wa yusiru ila sadrihi salasa marat, sambil menunjuk dadanya 3 kali. Ini menunjukkan hal ini sangat penting. Kalau sifat-sifat buruk tadi yang disebutkan dilakukan oleh kaum muslimin muslimat, dari yang kemarin kita bahas, la tahasadu, tidak hasud, tidak tanajus, tidak tabaghadu, tidak tadabaru, tidak membeli barang yang sudah dibeli orang lain, itu maka akan timbul suasana keindahan di dalam kehidupan umat. Kemudian ditambah lagi tadi, tidak saling zalim, tidak membiarkan, tidak berbohong, tidak meremehkan, merendahkan, maka akan terjalin kerukunan hidup baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena dalam Islam itu tidak boleh ada permusuhan. Kalau terjadi perselisihan, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Dengan siapa saja? Dengan orang tua misalnya, ada perselisihan yang tidak bisa dihindari, sehingga saling tidak menyapa. Saling tidak menyapanya jangan sampai lebih dari 3 hari. Antara suami dengan istri, antara suami dengan istri tidak bisa terhindar misalnya perselisihan, jangan sampai marahannya itu lebih dari 3 hari. Karena itu akan menolak amal ibadah kita, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tetangga juga begitu. Terjadi perselisihan yang tidak bisa dihindari misalnya dengan tetangga, maka jangan sampai lebih marahannya dari 3 hari. Gencatan senjata ada damai kalau udah 3 hari. Sama suami istri, sama suami sama istri, ya udah. Kalau udah 3 hari stop perselisihan, saling memaafkan. Harus berusaha gitu. Harus berusaha, jangan mengandalkan egois. Agama akan mati gemuananya. Gak boleh orang Islam dengan orang Islam begitu, gak boleh. Ada bahasa patah arang. Orang tua kita dulu sudah kata-kata mau patah arang sama dia, akan mati muananya. Gak boleh, sesama muslim begitu gak boleh. Walaupun kita gak salah, walaupun kita misalkan dalam posisi yang dizalimi, tapi kalau terhadap sesama Islam gak boleh lebih dari 3 hari, apalagi sampai ada kata-kata sampai mati. Jangan dihindari kata-kata kayak gitu. Mananya sama dia mati gitu.
Akhirnya kalau lebih dari 3 hari dia mati. Bener tuh gak nanya. Jangan ada kata-kata patah arang di dalam Islam terhadap sesama umat Islam. Jangan merendahkan, karena di dalam lanjutkan ini Nabi bersabda, bihasbi mri'in minasyari ayahkiro akhahul muslim. Cukuplah orang dikatakan berbuat buruk apabila ia menghina terhadap sesama muslim. Jadi perbuatan buruk jika kita merendahkan sesama muslim. Jangan saling merendahkan yang berakibat melukai sesama muslim. Kullu muslimi alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apa yang diharamkan, yang dilarang? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Tidak boleh damu itu darahnya, wa maluhu hartanya, wa irduhu kehormatannya. Ya harus dijaga oleh sesama muslim. Tidak boleh seorang muslim itu saling menumpahkan darah, apalagi saling membunuh, terjadi pembunuhan. Jadi haram. Darah seorang muslim itu haram ditumpahkan tanpa hak. Emang ada menumpahkan darah yang seperti tadi, yang hak, hukum kisos, hukum rajam, itu yang dilakukan oleh hakim yang atas dasar syariat Islam. Itu hakim yang melaksanakan hukum tersebut diperbolehkan menumpahkan darah ketika seperti itu tidak termasuk yang diharamkan di sini. Juga seorang muslim harus menjaga malu, menjaga harta sesama muslim. Tidak boleh saling mengambil hak-hak seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Wa irduhu, dan harus seorang muslim itu menjaga kehormatan saudara. Termasuk orang yang tidak menjaga kehormatan saudaranya adalah orang yang suka membuka-buka aib, membuka-buka keburukan orang lain. Itu sama halnya dengan kita tidak menjaga kehormatan terhadap sesama muslim. Kalau kita tahu ada aib orang, sebaiknya tutup, jangan diekspos, jangan diviralin aib orang. Sekarang kan resep-resepnya orang tuh kalau ada aib diviralin, dibuka, ya, dibicarakan di mana-mana. Nggak boleh. Kita harus menjaga kehormatan sesama muslim. Larang kita merendahkan kehormatan orang lain. Ada yang menanyakan sampai bahasa ini. Ini kan tahun-tahun politik. Kita kan sama Islam tidak boleh saling membenci. Kebanyakan beda pilihan pada membenci, pada saling menjatuhkan. Nah, itu hukumnya Pak, apakah boleh dalam politik itu saling menjatuhkan di dalam Islam? Iya, bang, tahun politik ya 24 ya. Tapi saya lagi bukan bahas politik nih ya. Kita bahasnya hukum. Beda
itu hal yang lumrah di dalam politik. Kalau sama pilihan ya nggak ada, harus sama. Ya udah nggak usah ada pemilihan. Makanya ada pemilihan karena apa? Karena pasti ada orang yang pilihannya berbeda. Makanya saya setuju apa yang dikatakan Buya Yahya dalam hal ini. Jika kita beda pilihan, itu namanya ijtihad politik, pilihan politik. Silakan baguskan apa yang kita pilih sebagus-bagusnya, tapi dengan catatan tidak menjelekkan yang lain. Saya sepakat sama itu. Kita beda pilihan, silakan kita puji-puji apa, kita bagus-bagusin apa yang kita pilih. Misalnya kita pilih 01, ya kita kasih tahu kebagusan 01 tanpa harus menjelekkan yang lain. Kita memilih 02, silahkan saja bagus-bagusan 02, program-program bagus tunjuknya, dengan catatan jangan ngejeleki 01, 03. Kita pilih 03, silahkan saja bagus-bagus itu 03, dengan catatan tidak menjelek-jelekan 1, 2 dan seterusnya begitu. Kalau memang kita sudah punya prinsip ini yang bagus, kalau ada pilihan itu begini dalam Islam, kalau ada tiga baik semua, semuanya muslim kan rata-rata. Kalau semuanya bagus, cari yang paling bagus. Itu kalau politik begitu aja prinsip. Kalau ada 3 pilihan bagus, ambil dari 3 ini yang menurut kita paling bagus. Kalau kita nggak ngerti, kita ikutin yang orang yang ngerti milihnya. Misalnya Rahim nggak paham, Pak RT paham politik, udah saya nurutin Pak RT, misalnya, silakan seperti itu. Kalau 3-3-nya bajingan, misalkan ini Pak. Ini 3-3-nya bajingan nih. Cari bajingan yang paling sedikit mudarat. 1 bajingan, 2 bajingan, 3 bajingan. Mana nih yang bajingannya rada rendahan? Itu yang dipilih. Kalau 3-3-nya bajingan. Kalau 3-3-nya baik, pilih yang paling bagus. Kalau 3-3-nya kurang baik, yang paling sedikit kurang baik itu yang dipilih. Itu pilihan politik. Lagi-lagi jangan sampai terjadi permusuhan, karena kita dilarang bermusuhan. Apalagi hanya cuma gara-gara beda pilihan. Pilihan selesai, emang kita berhubungannya apa yang kita pilih? Enggak, kita tetap dengan tetangga. Bakal pilih siapa kayak yang jadi, tetap aja kalau dia tokonya tutup, nggak ada masukan. Misalnya siapapun yang jadi dia berhenti gawe, ya repot-repot juga. Jadi jangan sampai gara-gara beda pilihan kita ada permusuhan. Sekarang bagus nomor 1 ya, pilih nomor 1. Gitu. Kalau misalkan menurut kita bagus nomor 1, pilih nomor 1. Kata aja nggak bagus nomor 1, mas saya pilih Anies saja, ya silakan saja. Jadi beda politik, beda pilihan dalam politik dipersilakan, jangan sampai timbul permusuhan. Jangan. Bedanya boleh, bermusuhannya yang nggak boleh. Ya, beda politik boleh, menjelekannya yang nggak boleh. Itu aja Bapak prinsipnya. Jadi kalau ditanya hukumnya menjelek-jelekin, ya itu tadi dilarang kita menghina, karih, wala karih, dilarang kita merendahkan sesama mus, karena yang kita jelek-jelekin juga sama muslim. Ada lagi? Gitu.
mudah-mudahan damai di kita ya. Amin. Baik, kalau tidak ada yang dibahas, kita cukupkan. Minggu depan berarti fannya fikih ya. Kita lanjutkan Syafi'i dan Munajah. Hadis yang ke-35 kita sudah bahas, berarti 2 minggu kemudian hadis yang ke-36. Sebelum puasa belum khatam kayaknya. Saya pikir khatam nih sebelum Ramadan. Ternyata kurang. Nah, tinggal dikit 7 hadis lagi. 7 hadis lagi. Baik, kita tutup dengan baca doa Fathul Majlis. Mudah-mudahan kita diberikan syahadat wal afiat, istiqomah dalam kebaikan. Kampung kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kesusahan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sedang belajar diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam meraih cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taksir kulli hawba wastur lana al-awrati wa adinir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba ujiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi fasma fadlan wa judan manna la bitisani minna bil mustafa rasuli naqda bi kulli suni salla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi adada nasi suhbi walhamdulillahi fil barri wa tanahi hamdan kasiran daim mahabatin nasain subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la